Bentar rekam tadi. Ya, itu toleransi ya. Jadi toleransi itu merupakan batas penyimpangan ukuran yang masih diizinkan dan masih dapat memenuhi kebutuhan fungsi, konstruksi, dan hal teknis lainnya. Itu pengertian dari toleransi. Jadi gampangannya, gambarannya itu kalau kita memotong plat, kalau platnya ukurannya katakanlah 10, lebarnya 10, tingginya 10, kemudian kita potong dan setelah kita ukur lagi ternyata nggak 10 cm, tingginya juga nggak 10 cm, mungkin 9,97 cm atau 10,1 cm. Nah, itu masih masuk dalam batas penyimpangan enggak? Masih kalau masih masuk dalam batas penyimpangan yang kita izinkan, maka tidak, itu masih bisa kita pakai. Tetapi kalau ternyata itu melewati batas toleransi yang kita izinkan, maka part itu reject, nggak bisa kita pakai. Itu maksudnya seperti itu. Toleransi itu seperti itu. Kemudian yang kita gunakan sebagai referensi itu ISO 406 tahun 97 atau ISO R286. Ini ilustrasinya seperti ini. Bagaimana toleransi itu? Katakanlah gambar yang itu adalah gambar poros. Yang bawahnya ini merupakan gambar eh, plat yang dikasih lubang, di mana poros itu nanti akan masuk ke dalam lubangnya ini. Gitu ya. Porosnya ini memiliki ukuran nominal kan, atau ukuran dasar ya. Katakanlah porosnya itu ukurannya adalah 10 cm, diameternya 10 cm. Ini ya, ini basic size-nya ini 10 cm. Ukurannya ini 10 cm, katakanlah 10 cm. Basic size-nya 10 cm ya. Kemudian supaya poros ini bisa masuk ke dalam lubang, maka lubangnya juga harus diberi ukuran diameter sama dengan diameter porosnya kan gitu ya. 10 cm. Juga ya kan. Nah, ini garis ukuran garis ukuran dasar ini atau dikenal juga dengan ukuran nominal itu merupakan titik nol. Garis dengan penyimpangan nol. Garis dengan penyimpangan nol ya. Itu merupakan garis dengan penyimpangan nol. Nah, ini ada masalah nih, komputernya terganggu. Garis dengan penyimpangan nol. Jadi artinya kalau poros dan lubangnya itu, poros itu kita masukkan lubang, dia akan masuk pas, pas sesuai dengan lubang. Enggak goyang sama sekali. Tetapi karena proses permesinan ya, mungkin porosnya itu waktu kita bikin porosnya menjadi sedikit lebih kecil. Katakanlah di sini, di garis ini. Katakanlah di garis ini ya, kuning tuh. Garis ini ya, yang biru ini, maksimum size ini. Dia punya jarak ke garis nol tadi itu ini, jaraknya ini. Ya, ini kita namakan batas atas. Kita namakan batas atas porosnya itu. Ukuran poros maksimum harus segini. Toleransinya ini, apa namanya? Penyimpangannya ini, delta ini, yang warna biru ini. Atau kemungkinan kedua, porosnya itu menyimpangnya sampai sini. Ini 0 sampai sini. Sampai garis ini. Garis minimum ini, minimum size ini.
jauh sekali penyimpangannya. Ini kita namakan lower deviasi atau batas bawah penyimpangan. Selisih antara batas atas dan batas bawah. Kita tentukan batas bawahnya yang di sini ini ya. Nah, selisih antara batas atas dengan batas bawah ini itu kita namakan toleransi. Ya, ini yang kita namakan toleransi. Ya. Selisih antara batas atas dan batas bawah ini itu yang kita namakan dengan toleransi. Jadi selisihnya adalah ini ya. Warna ini. Ini yang kita namakan toleransi yang diizinkan. Jadi porosnya nanti kalau seandainya dibikin dengan mesin ya, dia terletak kemudian ukurannya kita ukur lagi, dia terletak di daerah ini, selisih antara batas atas dan batas bawah itulah toleransi. Ya, ini di daerah ini ya, itu yang kita namakan masih di dalam toleransi, berarti komponennya masih bisa kita pakai. Tetapi kalau di daerah ini adalah batas ini lower dimensi, ukuran batas bawahnya. Yang warnanya ini adalah batas bawah. Kemudian yang warnanya ungu ini adalah daerah toleransi. Jadi kalau poros yang kita bikin itu ukurannya masih di daerah ini, masih di ukuran ini antara batas atas dan batas bawah ini, maka komponen kita ini masih bisa kita pakai. Kemudian besarnya berapa nilai yang diizinkan itu yang kita namakan ya, itu yang merupakan ini batas bawah sampai dengan nilai nominal dari nilai nominal dari porosnya atau basic size-nya ini dari batas bawah lower deviasi hingga batas ini merupakan besar penyimpangan yang masih mungkin diizinkan, dan ini standar. Dalam ISO sudah didefinisikan secara standar, yaitu yang dinamakan dengan toleransi internasional atau IT number. IT number ini dibedakan untuk tiap-tiap tipe komponen ya. Kalau untuk mesin-mesin yang high precision, contohnya optik, instrumentasi dan lain-lain, itu dinyatakan dengan IT1 sampai IT3. Sedangkan IT4 hingga IT11 itu untuk komponen-komponen yang dipergunakan untuk permesinan dengan tingkat akuransi normal atau biasa ya. Sedangkan kalau mesin-mesin yang tidak banget perlu ketelitian yang tinggi, biasanya dikelompokkan dalam IT12 hingga IT18. Jadi internasional toleran itu ada 18 kategori. Nilainya nanti berapa, itu nanti akan ada tabelnya. Ada tabelnya ya. Sesuai dengan standar ISO, dan bagaimana cara menghitung nilai itu ada rumusnya. Tapi kita ya itu ada rumusnya. Itu namanya pada porosnya. Demikian pula pada lubangnya. Saat bikin lubang itu kan juga belum tentu lubangnya itu bisa persis sesuai dengan ukuran dasarnya kan. Bisa jadi lubangnya itu di sini ya, di garis ini, terus jaraknya ke
ukuran dasarnya itu sampai ini, maka itu kita namakan penyimpangan atas. Itu kita namakan penyimpangan atas. Tetapi bisa pula saat kita membuat lubang, lubangnya itu ada di posisi ini. Posisi ini. Dekat-dekat dengan garis basicnya ini. Nah, ini ya selisihnya kecil sekali ini. Ya. Ini kita namakan penyimpangan bawah untuk lubang. Untuk lubang ya. Kebalikan dengan untuk poros tadi. Kalau poros penyimpangan bawah itu yang paling jauh dari ukuran dasarnya, tetapi penyimpangan atas paling dekat dengan ukuran dasarnya. Tapi kalau untuk lubang itu kebalikannya. Penyimpangan bawah itu yang paling dekat dengan ukuran dasar dan penyimpangan atas itu paling jauh dari ukuran dasarnya. Daerah toleransi itu sama. Daerah toleransi itu merupakan daerah yang merupakan selisih antara ukuran batas bawah dan batas atas. Ini merupakan toleransi, besar toleransi yang masih diizinkan saat bikin lubang. Jadi lubangnya kalau masih dibikin masih di daerah ukuran antara batas bawah dan batas atas, maka lubang ini masih, komponen pada lubang ini masih bisa dipakai, dia nggak reject. Tetapi kalau ukurannya sampai di sini melewati daerah ini, ya komponennya reject, kita nggak bisa pakai komponen tersebut, jadi harus bikin baru. Apakah itu internasional toleransi? Nah, ini tabelnya ini. Kalau toleransinya itu ini kita internasional toleransi itu ada 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 18 ya. Dasarnya tergantung pada ukuran nominalnya. Pada ukuran nominal bendanya itu 1 hingga 3 mm itu nilai internasional tolerannya itu ini. Garis-garis ini. Ini dah sampai IT11 satuannya dalam mikrometer, sedangkan IT12 sampai 18 satuannya milimeter. Ya, untuk daerah toleransi IT1 hingga IT3 ini, kemudian nilai tiap diameter ini, kalau ukuran nominalnya ini sampai maksimum 3, ukuran nominal partnya itu kalau 3 sampai 6 mili, nilai toleransinya ini, kualitas toleransi ini, nilai kualitas toleransinya ini. Jadi penyimpangannya maksimum segini. Nilai penyimpangannya itu segini gitu. Ini untuk dipergunakan pada komponen-komponen pada permesinan yang punya tingkat kepresisian sangat tinggi. Yang sangat presisi. Contohnya kita mau membuat peralatan optik, kita mau bikin peralatan instrumentasi, itu kita mempergunakan internasional toleran 1 hingga internasional toleran 3 dengan nilai kualitas toleransinya ini ya, yang warna hijau ini ya. Kemudian bila permesinan yang kita ingin buat adalah permesinan akurat dan biasa ya, permesinan biasa, itu kita mempergunakan internasional toleran IT1 hingga IT11 dengan nilai nominal hingga 3 mili, maka nilai kualitas toleransinya ini dan seterusnya sampai bawah ya. Ini ukuran nominalnya, kita pilih tingkat toleransinya katakanlah IT4 ya, ini nanti daerah ini nilainya satuannya mikrometer. Sedangkan untuk
permesinan yang tidak butuh toleransi tinggi atau kasar ya, permesinan yang kasar bikin benda-benda dengan tidak perlu toleransi yang tinggi, itu kita gunakan internasional toleran yang warnanya kuning ini, dari IT12 hingga IT18, dengan nilainya ini, satuannya ini mili ya, beda kalau ini daerah mikro mili gitu ya. Kemudian kalau kita masukin lubang poros ke dalam lubang tadi, itu kan ada 3 kemungkinan kan ya. Kemungkinan pertama, porosnya masuk ke dalam lubang tetapi oblak atau goyang, itu kita namakan suwean yang terjadi itu suwean longgar. Suweannya kita namakan suwean longgar. Dan kemungkinan kedua, porosnya masuk dengan pas, masuk dengan tepat, tidak goyang sama sekali. Kita namakan suwean seperti itu adalah suwean pas. Porosnya masuknya pas ke dalam lubang. Dan kemungkinan ketiga, porosnya nggak bisa masuk. Baru bisa masuk kalau kita paksa. Nah, itu kita namakan suwean paksa atau suwean sesak atau interference fit. Kalau pas tadi kita namakan transition fit. Kalau longgar kita namakan bateraiku. Kita namakan, kalau pas kita namakan transition fit, sedangkan kalau longgar kita namakan clearance fit. Ya, seperti itu ya. Jadi ada 3 macam suwean yang dikenal di ISO. Ya, ada interference fit, transition fit, dan clearance fit. Contohnya transition fit ya pasangan yang pas, masukinnya pas. Biasanya itu poros dengan bearing itu poros dengan bearing itu biasanya pakai suwean paksa kemudian atau interference fit. Kalau pas itu biasanya itu yang pas itu pin ya, pin kita masang pin ini biasanya suweannya pas. Atau kalau yang suwean longgar ya pokoknya yang oblak itu longgar. Kemudian dalam sistem satuan yang dikenal di ISO tentang bagaimana toleransi itu ada 2 macam sistem, yaitu sistem basic lubang atau basic hole system dan basic shaft system. Kalau basic hole system itu batas bawah dari bawah dari lubangnya ini, batas bawah dari lubangnya ini ya, batas bawah dari lubang ini itu pada pada ukuran nominalnya. Jadi batas bawahnya itu ada pada ukuran dasarnya. Ini ukuran dasarnya. Batas bawahnya pada ukuran dasarnya dan disimbolkan dengan huruf besar. Ya. Dinyatakan dengan huruf besar. Hole system. Batas bawahnya dinyatakan dengan huruf besar. Simbolnya dinyatakan dengan huruf besar. Kalau suweannya adalah clearance berarti longgar. Porosnya boleh di bawah. Sedangkan yang menyesuaikan, jadi lubangnya dibikin tetap, ya ukurannya sudah itu fix lubangnya. Kemudian porosnya yang menyesuaikan. Kalau porosnya ini, porosnya dinyatakan dengan simbol huruf kecil ya. Poros dinyatakan huruf kecil. Ada C, D, F, G, H, tapi hurufnya kecil. Sedangkan 11, 9, 7 ini menunjukkan internasional toleran. Jadi internasional toleran tadi ini 17 ini internasional toleran. Ya, kita tulis di sini. Jadi jaraknya inilah minimum clearance. Ya.
Kalau sueannya ada suean clearance atau longgar, sampai sini. Kita bisa pakai hingga simbol H dengan IT6. Kemudian untuk suean transition atau pas, suean pas itu dari daerah ini sampai sini. K6, N9, N6 itu ya. Kemudian untuk daerah interference, jadi sueannya paksa, itu porosnya lebih besar daripada lubangnya. Ini artinya lebih besar dari lubang, jauh lebih besar daripada lubangnya. Ini suean paksa. Kebalikannya, kalau sistem subsystem itu batas atas dari porosnya itu sama dengan basic size dari basic size-nya, ukuran dasarnya ya. Sedangkan porosnya yang menyesuaikan. Kalau sueannya clearance ya porosnya punya celah ini ya. Tetapi pada umumnya yang dipakai adalah basic hole system. Mengapa? Karena bikin lubang itu kan susah. Kalau bikin poros itu lebih mudah. Dan alat untuk ukur poros itu lebih mahal. Plug gauge itu lebih mahal daripada alat ukur poros. Makanya dipakai, sering yang paling dipakai itu sistem hole system. Kurang lebih contohnya seperti ini. Yang atas ini basic hole system ya. Jadi lubangnya itu ada pada zero line atau ukuran dasarnya atau nominal size-nya ya. Untuk daerah, sedangkan porosnya menyesuaikan. Untuk clearance fit atau suean longgar A kita bisa pakai simbol A, longgar sekali, B longgar sekali, C longgar sekali, D longgar sekali, E ini semakin mepet ke garis zero line. Sedangkan kualitasnya berapa? Kita pilih sesuai dengan tipe peralatan yang mau kita bikin. Apakah high precision atau enggak. Kalau high precision ya harus pakai A berapa, kalau F ya F1 atau F2, F3 ya. Tetapi kalau sueannya longgar dan untuk apa, kalau 7 itu berarti permesinan biasa ya. Ini seperti permesinan biasa. Pada poros toleransinya kita tulis, pada dimensinya itu kita tulis 25H7. Ini artinya diameter nominalnya itu 25. Kemudian sistem yang digunakan sistem basic hole system, hanya H besar. Kemudian internasional tolerannya tipe 7, IT7. Nilainya berapa? Nah, ini tidak disebutkan. Tapi nanti kita pelajari ya. Ini juga gitu, kalau sueannya transition, nah ini transition, hole-nya di sini 25H7, porosnya 25N6. N6, ini kan N. 6-nya adalah IT6. IT6. 25 diameter porosnya tadi kan 25 ya. Berarti 25 itu antara ini ya, 25 itu ini ya, antara 18 hingga 30. 25. Kemudian IT-nya IT6. Berarti nilai toleransinya adalah 13. Ya. Itu maksudnya. Nilai toleransinya 13. Nah, untuk porosnya, untuk shaftnya, untuk lubangnya H7. 25 H7. Berarti pakai IT7. Pada lubangnya toleransinya ini. 21. Nilai toleransinya 21 mikrometer. Nanti kalau ada ukurannya kita tulis 20 seperti ini. Cara menulis toleransi pada ukuran benda kerja di gambar kerja kita
Itu kalau sistem pada lubang, pada komponen lubang ya, bisa kita tulis langsung 40H8. 40 itu menunjukkan ukuran dasarnya, ukuran dasar dari lubangnya, kemudian tipe grade toleransinya H8 ya, H misalkan lubangnya 8 itu menunjukkan IT-nya, internasional tolerannya ya. Sedangkan fundamental deviasinya H besar. Kalau pada porosnya bisa kita tulis 40 F7. Itu artinya ukuran dasarnya adalah 40 ya. Kemudian F7 itu adalah tingkat toleransinya. 7 itu international grade-nya. Jadi 40 F7. Ya, contohnya gini, 40 berarti ukurannya ada pada ukuran nominalnya ada 30 sampai 50 kan. 40 kan antara 30 sampai 50. Kemudian F7. Nah, 7 kan di sini. Kita tarik ke bawah. Ini adalah merupakan toleransinya kalau 7. Kalau 8 yang ini. Berarti berapa? 39. Kalau 8 39. Oh, F7. Kalau H8, 8 kan tadi 39 mikrometer, jadi 0,039. Batas bawahnya 0, karena whole system kan, sama dengan ukuran dasarnya. Pada ukuran dasar 40, kemudian maksimum penyimpangan ukuran yang diizinkan adalah 40,039. Jadi setelah kita bikin lubangnya, kemudian lubangnya kita ukur lagi, ukurannya ternyata 40,038. Masih boleh dipakai, nggak reject. Itu maksudnya. Tetapi pada porosnya, ini untuk sistem poros dasar ya. Itu maksudnya seperti itu. Tetapi kalau pada porosnya F7, nah ini kita tulis 40,0 berapa tadi? 40 tadi berapa nilainya? 40,025 pada porosnya, dapat kita tulis seperti itu. Sedangkan kalau gambarnya itu berupa gambar susunan ya, antara poros dengan shaftnya itu kita pasang bareng, itu penulisannya seperti ini, 40 ukuran dasarnya, lubangnya, toleransi lubangnya H8, toleransi porosnya F7. Nilainya seperti tadi. Ya, contoh lainnya seperti ini. 45 G7, ini diameter porosnya 45, sueannya suean longgar, G7 kan? G7 G, nah sueannya suean longgar kan? 7 internasional toleran 7. Internasional toleran 7. Ukurannya tadi berapa? 45 ya, di sini 25. Ya. Atau kalau gabungan atau gambarnya gambar gabungan, gambar susunan seperti ini nulisnya. Yang ditulis adalah whole ukuran nominal, kemudian diikuti dengan lubangnya, kemudian diikuti dengan toleransi porosnya. Gitu ya. Nulisnya per gini juga boleh. Yang atas itu atas atau bawahnya itu, atasnya itu lubang, bawahnya poros, atau berurutan seperti ini. Ini banyak contoh yang lain. Kemudian nah ini ya cara penulisan pada bendanya. Katakanlah ini itu lubang ya kan, lubang. Maka kita tulis 30F7. Tapi boleh juga kita tulis nilainya. Nilai toleransinya berapa? Perlu diingat ya, dimensi yang dipolis dimensinya ini harus sama ya. 0,20, 0,61 ya, 0,020, 0, desimalnya ini loh, desimal belakang koma ini harus sama angka desimal. Ini nilainya nilai di F7 tadi. Batas bawahnya adalah minus 0,061, batas atasnya yang atas itu menunjukkan batas atas 0,020.
20. Ini kan lubang. 30 F7. Atau kalau ukuran antara batas atas dan batas bawah itu sama, kita tulis plus minus 01. Atau langsung kita masukkan seperti ini juga boleh. Gitu ya. Kemudian seperti ini berdasarkan penyimpangannya langsung kita tulis penyimpangannya itu ukuran nominal, ini besar penyimpangannya. Kalau gambar susunan seperti ini, poros ya, diameternya 12, maka one more. Maka ya, tolong di mute ya. Ukurannya seperti ini ya. Ini beberapa cara penulisan. Yang atas itu lubang, bawahnya itu porosnya, toleransi porosnya. Ini menunjukkan lubangnya, toleransi lubangnya, yang bawah ini toleransi porosnya. Atau garis bawahnya ini boleh dihapus, tapi beberapa negara tidak mengizinkan. Tapi boleh dihapus seperti ini. Kemudian atau cara kedua adalah dengan menunjukkan partnya, ini part 1, ini part 2. Part 1 toleransinya ini, part 2 toleransinya ini. Itu kemudian kalau ukurannya sudut juga sama seperti aturan pada ukuran linear tadi, dan ini adalah contoh pemberian toleransi ukuran ya. Ukuran caranya seperti ini ya. Ini bisa Anda pelajari lagi. Kemudian ini PR kelima Anda. Tolong Anda kerjakan satu hari sebelum pertemuan minggu depan, tolong dikumpulkan. Ya, ada pertanyaan? Silakan. Silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, belum ada, Pak. Kalau nggak ada, perkuliahan saya akhiri. Pak, permisi, Pak. Iya, gimana? Itu berarti komponen 1, 2, 3 maksudnya gimana ya, Pak? Itu kan 3 komponen. Ini kan komponen pertama, ini komponen kedua, ini komponen ketiga. Nanti komponen kedua ini dimasukkan komponen 3 ini dimasukkan, ini ditaruh ke bawahnya sini, terus dipasang pin ini ke sana. Gitu loh. Tapi kamu gambar masing-masing satu lembar sendiri-sendiri. Kemudian kamu kasih ukuran, kasih dimensi. Kasih dimensi dan toleransi, ukuran dimensi dan toleransi. Jadi Anda kemarin sudah belajar bagaimana cara membuat dimensi, ukuran dimensi ya. Kemudian sekarang Anda belajar tentang memberi toleransi. Nah, itu bagaimana mengaplikasikan pada gambarnya. Itu loh. Contohnya seperti ini. Ini kan gambarnya ini. Ukurannya kemarin kan ini ukurannya berarti ini poros kan. Berarti kan lingkaran kan poros. Berarti ukurannya adalah diameter nominalnya diameter 73. Kemudian ya kan 73, kemudian batas atasnya toleransinya adalah segini, batas bawahnya segini. Ini lubang berarti diameter lubangnya adalah nominalnya adalah 40, sistem lubang dasar, internasional toleransinya 7, gitu lah ya, internasional toleransi 7, gitu ya. Ya, Pak. Nah, ada pertanyaan lagi? Silakan. Jadi Anda belajar tidak hanya menggambar, tapi sudah mulai merancang. Jadi Anda sudah mulai meningkat ke tingkat sebagai seorang desainer. Merancang. Ini nanti saya pingin suweannya seperti apa. Anda pingin suwean longgar atau suwean paksa. Itu ditentukan pada tipe toleransi yang Anda berikan nanti. Anda berikan itu ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kuliah akan saya akhiri dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.